Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Miftahul Ulum Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan melangsungkan pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW selama 3 bulan dari 27 Agustus sampai 27 November 2021. Jenis kegiatannya berupa tata rias pengantin. Sebanyak 20 warga desa Kertagena Tengah berhasil menjadi peserta. Ketua PKBM Miftahul Ulum Dr. Jam'an mengungkapkan PKW tersebut terbilang jarang dilakukan dan sulit untuk mendapatkannya dari pemerintah pusat. Sebab agar memperoleh program tersebut harus melalui beberapa tahapan atau seleksi yang sangat ketat. Guna memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis, ungkap Dr. Jam'an, juga sangat sulit sekali. Oleh karena itu, peserta PKW PKBM Miftahul Ulum sangat berbangga hati dan berbahagia telah terekrut sebagai peserta, khususnya dalam kegiatan tata rias pengantin. Dr. Jam'an berharap para peserta nantinya punya keterampilan menjadi perias pengantin, atau paling tidak ketika ada acara karnaval atau adat istiadat atau pakaian adat, peserta bisa terlibat aktif sebagai perias. Dari 20 peserta, menurut Dr. Jam'an, minimal 80% dapat menjadi pengusaha bidang salon kecantikan. Selain punya keahlian, ungkap alumnus Pondok Pesantren An-Nokoyah Gulu-Gulu Sumeneb tersebut juga dapat mendatangkan penghasilan buat keluarga tanpa menergantungkan diri kepada orang lain. Itu selaras dengan harapan pemerintah agar masyarakat punya skill atau keterampilan yang sebelumnya belum dimiliki. Sehingga pemerintah sangat antusias memberikan keterampilan kepada masyarakat, tetapi melalui berbagai jenis persyaratan yang ditentukan. Bagi yang lulus persyaratan, baru mendapatkan program. Menurut Dr. Jam'an, kegiatan tersebut juga MOU atau kerjasama dengan UKI Salon, sekaligus sebagai pemateri, Harian Pagi Kabar Madura sebagai media partner, dan Latulif Pamekasan sebagai penyedia barang atau bahan alat-alat kecantikan, termasuk dengan bank sebagai penyedia modal, yaitu BMTNU Cabang Kadur. Dengan begitu, terdapat 4 MOU sebagai penunjang pelatihan tersebut. Pada pertemuan pertama pada tanggal 27 Agustus 2021, tepatnya hari Jumat pukul 8 sampai 12.00 WIB, para peserta menerima materi kewirausahaan dan motivasi kewirausahaan. Terdapat 2 instruktur yang memberikan materi di hari pertama tersebut, yaitu Ibu Asrifah dan Bapak Bahruddin. Pada pertemuan pertama, peserta mendapatkan orientasi materi pembelajaran yang meliputi pengertian kewirausahaan, karakteristik wirausahawan, menumbuh kembangkan kewirausahaan, motivasi kewirausahaan, dan membangun motivasi dengan 2 bentuk dasar. Dalam penjelasannya, Ibu Asrifah menyatakan kewirausahaan merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Dijelaskan, kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, diketengahkan juga 5 konsep dasar dalam kewirausahaan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh para peserta. Yang pertama, kelincahan. Kelincahan di sini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Yang kedua ialah daya tahan atau endurance, yang merupakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Selanjutnya kecepatan,
yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan secara berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Konsep kewirausahaan yang keempat adalah kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Yang terakhir adalah kekuatan. Kekuatan merupakan suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Pada hari kedua, pada Sabtu 28 Agustus 2021, peserta diberi materi tentang standar pedoman peralatan dan bahan tata rias pengantin. Di sini terdapat dua pemateri, yaitu Ibu Siti Rukiah dan Bapak Muhammad Hasin. Dalam kesempatan tersebut, peserta dikenalkan tentang peralatan dan bahan merias. Di samping itu, peserta juga mendapatkan materi tentang pedoman penyediaan dan penataan peralatan serta bahan pada wadah. Di samping itu, mereka juga praktek pelaksanaan menata peralatan dan bahan pada wadah. Selanjutnya, mereka juga digembleng terkait dengan penataan peralatan dan bahan pada wadahnya. Menurut Ibu Siti Rukiah dan Muhammad Hasin, dalam merias fantasi ataupun karakter diperlukan berbagai macam kosmetika, alat, dan bahan untuk mendukung riasan wajah fantasi atau karakter yang telah didesain terlebih dahulu. Penggunaan bahan serta kosmetika yang dibutuhkan pada saat pengaplikasian riasan disesuaikan dengan kebutuhan seperti pada desain riasan. Pemateri menyatakan setidaknya ada 7 alat make up yang harus dimiliki untuk tata rias sempurna. Yang pertama, spons untuk foundation. Untuk hasil sapuan foundation yang terlihat lebih natural dan halus, peserta dituntut untuk mengganti brush yang kini dimiliki dengan spons. Kemudian tongkat maskara, sisir bulu mata, kuas perona pipi, kuas pewarna mata, kuas lipstick, dan penjepit bulu mata. Ke belakang nanti. Pada pertemuan ketiga, yaitu pada Minggu 29 Agustus 2021, peserta digembleng berkaitan dengan standar pedoman peralatan dan bahan tata rias pengantin dan pedoman umum K3 di tempat kerja. Dalam kesempatan tersebut, peserta diajari tentang pedoman membersihkan dan merawat peralatan dan bahan. Mereka juga praktek pelaksanaan membersihkan dan menyimpan peralatan dan bahan, serta pengetahuan mengidentifikasi peralatan dan bahan. Mereka juga diberi ilmu tentang jenis dan fungsi alat dan bahan, membersihkan area kerja, dan menguasai pengetahuan faktual K3 di lingkungan kerja. Selama pemberian materi dan praktek berlangsung, peserta tampak semangat dan mereka antusias menjalani kegiatan dengan menerima berbagai macam ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan praktek yang sangat energik dari para pemateri. Para peserta tidak langsung pulang, tetapi mereka dengan penuh bahagia mengabadikan segala hasil dari praktek yang telah mereka terima. Kegiatan tersebut ditutup dengan ramah tamah yang membuat peserta beserta pemateri semakin ganyeng dan semakin akrab dalam menjalankan proses pembelajaran pendidikan kecakapan wirausaha.